Halo para OMABE, kenalkan saya Daniel Bong Hendra, dan ini adalah video pertama saya, dan saya akan membahas mengenai investasi dan apa hubungannya dengan perilaku kita sebagai manusia. By the way, teman-teman, nggak tadi saya panggil apa di awal? OMABE. OMABE apa ya? Orang mau belajar. Nah, Bapak ya, saya singkat jadi OMABE karena saya yakin kalau teman-teman mampir di channel ini berarti teman-teman termasuk orang-orang yang mau belajar, sama seperti saya sampai hari ini pun masih belajar dan terus mau belajar. Ini adalah hasil dari pengamatan saya, pembelajaran saya, analisa saya. Jadi teman-teman akan menemukan satu hubungan yang menarik antara investasi dengan perilaku kita sebagai manusia. Sebelum kita masuk ke videonya, saya ajak teman-teman untuk subscribe channel ini, nyalakan loncengnya, like, tinggalkan komen atau pertanyaan teman-teman, dan saya akan coba bantu jawab pertanyaan dari teman-teman OMABE sebisa saya. Oke? Share juga ya ke teman-temannya yang lain supaya makin banyak orang yang belajar hal-hal yang akan membantu kita paling tidak mendapat satu wawasan yang baru mengenai investasi dan hubungannya dengan perilaku kita sebagai manusia. Sebenarnya apa sih investasi itu? Nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia, investasi itu adalah, saya bacakan ya, penanaman modal atau uang pada suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Jadi kalau kita tanam uang atau modal di satu perusahaan ataupun proyek atau usaha dengan tujuan adalah untuk mendapatkan keuntungan, itu kita sedang berinvestasi. Berikut ini adalah jenis-jenis investasi yang umum atau sering kita dengar yang ada di Indonesia. Yang pertama, emas. Pasti teman-teman OMABE sering ya dengar orang belanja emas, ada uang beli emas, lalu apalagi beberapa minggu terakhir ini harga emas terus naik. Padahal emas juga sempat mengalami masa stagnan di beberapa tahun sebelumnya. Oke, emas ini adalah salah satu investasi yang paling lama atau sudah cukup lama dilakukan oleh manusia. Bahkan sampai hari ini masih banyak juga orang yang punya kepercayaan bahwa beli emas itu adalah investasi yang paling baik. Ada yang salah dengan itu? Tidak ada pastinya, karena mereka punya alasannya masing-masing. Benar nggak teman-teman OMABE? Kenapa banyak orang memilih investasi emas? Karena emas itu dianggap adalah investasi yang paling liquid atau paling cepat kalau mau dicairkan. Jadi kalau saat ini kita beli emas, lalu tiba-tiba besok kita perlu uang dan kita mau mencairkan emasnya, kita tinggal jual aja. Tentunya dengan harga buyback ya. Artinya kalau kita beli di harga, katakanlah hari ini 1.078.000 1 gramnya, ketika Anda jual, Anda mungkin nggak dapat harga yang sama ketika Anda beli, karena ada namanya sistem harga buyback. Oke. Nah, yang kedua, deposito. Pasti teman-teman OMABE juga sering dengar atau mungkin jadi pelaku investasi ini. Deposito adalah simpelnya kita taruh uang kita di bank selama waktu tertentu, mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan mungkin, 9 bulan mungkin, setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Intinya apa? Kita mempercayakan uang kita untuk ditahan oleh bank untuk waktu tertentu yang kita setujui, lalu bank akan berjanji memberikan kita imbal hasil atau bunga yang lebih tinggi daripada tabungan biasa. Kenapa orang memilih investasi deposito? Karena deposito dianggap yang paling aman dan memperoleh kepastian dalam hal pengembalian atau bunga yang didapatkan pasti. Misalnya Anda taruh di deposito dan dijanjikan oleh bank tersebut 7%. Tapi jangan salah, di deposito ada namanya pajak terhadap bunga deposito sebesar berapa? 20%. Dan ini nggak banyak orang yang tahu. 20% artinya nggak 7% lagi dong, ya kan? Tapi memang secara angka lebih menarik ketimbang hanya menaruh uang di bank. Karena taruh uang di bank itu hanya sekitar 2% sampai 3% per tahun. Nah, deposito ini katakanlah 7% sampai 8% per tahun. Walaupun di tahun ini bunganya sedang diturunkan, betul? Tapi nggak apa-apa. Ini adalah salah satu investasi yang paling gampang. Orang cukup taruh uang di bank, nggak usah pusing. Begitu jatuh tempo,
tinggal tarik uangnya berikut dengan bunga yang dijanjikan. Tapi ada kelemahannya juga, yaitu kalau suatu hari terjadi penarikan sebelum masa jatuh temponya, atau misal katakan teman-teman Om AB ini taruh deposito rencananya adalah 3 bulan, lalu tiba-tiba di bulan kedua teman-teman Om AB ini perlu uang dan nggak ada dana lain yang harus tarik selain dari deposito itu. Mau nggak mau teman-teman ambil dari deposito itu, bisa nggak? Bisa, tapi dikenakan penalti. Yang ketiga, kos-kosan. Ya, mungkin teman-teman Om AB termasuk yang punya modal lebih besar, lalu teman-teman mungkin punya rumah yang entah itu dari warisan orang tua atau mungkin hasil dari teman-teman Om AB nyicil dan akhirnya bisa mempunyai satu rumah, dan tuh teman-teman pikir, daripada rumah ini saya belum tempatin, mendingan saya bikin kos-kosan. lalu teman-teman mulai berinvestasi itu, mulai benerin rumah itu, mulai masukin segala fasilitas yang diperlukan untuk menjadikan dia sebagai kos-kosan, lalu teman-teman jalankan sebagai kos-kosan. Tiap bulan teman-teman terima penghasilan dari kos-kosan itu adalah investasi, dan ini sangat menarik walaupun modalnya memang lebih besar daripada yang dua tadi ya. Kalau emas kan kita bisa cicil per gram, setengah gram. Kalau deposito kita bisa mulai dari 1 juta yang paling kecil atau yang 5 juta misalnya, tapi kalau di kos-kosan pasti angkanya lebih besar. Yang keempat, sewain ruko, rumah atau apartemen. Nah, untuk investasi ini teman-teman Om AB nggak harus punya, dalam arti harus beli langsung cash untuk rumahnya, rukonya atau apartemennya, karena teman-teman Om AB bisa mencicil, lalu kemudian saat mencicil tersebut teman-teman Om AB menyewakan ruko tersebut atau apartemen tersebut atau rumah tersebut kepada orang lain, sehingga setiap bulannya teman-teman dapat penghasilan dari situ yang akhirnya bisa dipakai untuk membayar cicilan terhadap ruko, rumah atau apartemen tadi. Ini menarik, tapi jelas ini perlu modal yang lebih, tapi secara keuntungan ya akan sangat menguntungkan kalau ada orang yang mau sewa unit ruko, rumah atau apartemen teman-teman Om AB itu. Kalau nggak ada, buntung. Yang kelima, ada namanya franchise. Nah, franchise ini juga beragam-ragam pilihannya ya, mulai dari yang modalnya cukup relatif kecil sampai yang wah. Dan apa sih franchise? Contoh yang populer KFC, McDonald, apalagi Starbucks di situ. Tapi yang kecil-kecil pun ada, misalnya ayam goreng Sabana, lalu cappuccino cincau, ya kan, seperti itu adalah franchise. Jadi dimana teman-teman OAB cukup menyetorkan sejumlah uang, lalu teman-teman OAB akan dapat satu namanya sistem bisnis, sudah disediakan semuanya, mulai dari peralatannya, karyawannya, cara ngolahnya, bahkan supply barangnya, semuanya teman-teman OAB sudah tidak usah pusing, semuanya disiapkan. Teman-teman OAB cukup setor modalnya aja dan tinggal biarkan sistem itu bekerja untuk teman-teman OAB. Nah, ini menarik, tapi yang namanya investasi tetap ada namanya risiko. Yang keenam, ada namanya tanam modal usaha. Mungkin teman-teman OAB punya kenalan atau rekanan atau teman sekolah atau teman kuliah yang saat ini sedang punya usaha, dan teman-teman OAB lihat, wah, usahanya kayaknya oke tuh, maju tuh, sebenarnya gak ada modal nih, ini gue taruh modal ke dia, gue dapat cuan dari situ tiap bulannya misalnya. Nah, ketika teman-teman lakukan hal seperti itu, teman-teman menaruh uang atau modal dengan tujuan mendapatkan cuan atau keuntungan, itu sedang investasi. Tapi yang namanya investasi, sekali lagi saya harus ingatkan, ada risikonya, karena usaha bisa mandek, usaha bisa tidak berjalan sesuai dengan rencana atau yang diperkirakan sebelumnya. Oke. Yang ketujuh, reksadana. Nah, reksadana ini adalah salah satu jenis investasi di mana kalau kita mau dapat hasil yang lebih baik daripada deposito, dan kita juga nggak mau pusing, makanya kita lakukan taruh uangnya di reksadana. Reksadana itu adalah seperti kita mempercayakan uang kita kepada manajer investasi. Nah, manajer investasi ini adalah sekelompok orang yang sudah mendapatkan lisensi untuk mengelola uang nasabahnya. Nah, reksadana ini juga terbagi dalam 3 bagian produknya ya, umumnya ya. Pertama adalah reksadana pasar uang, yaitu lebih seperti ke deposito, stabil
bunganya lebih pasti, ya kan, walaupun lebih rendah. Yang kedua adalah reksadana pendapatan tetap atau obligasi. Lalu yang ketiga adalah reksadana saham. Saham, wah bahaya dong. Tenang, namanya reksadana dikelola oleh manajer investasi yang sudah mendapat izin untuk mengelola dana nasabahnya. Tapi tetap teman-teman OMAB harus pilih manajer investasi yang terpercaya. Caranya gimana? Gampang, sekarang semuanya bisa di Google. Contoh saya pernah lakukan di Bibit. Saya tidak sedang iklan Bibit ya, tapi yang saya sebutkan karena ya yang pernah saya lakukan seperti itu. Nah, hal-hal ini bisa teman-teman gali lebih dalam di online sebenarnya. Jadi mau di Google, di YouTube, teman-teman akan dapat banyak informasi mengenai reksadana. Syaratnya cuma satu, teman-teman harus mau cari tahu, baru bisa tahu, ya kan? Nggak mungkin tiba-tiba orang datang kasih tahu. Teman-teman juga sebel kan kalau orang tiba-tiba datang terus terus depan teman-teman OMAB. Itu nggak? Tapi kan reksadana kemarin juga ada kasus tuh katanya, ya kan, yang ada hubungannya dengan jiwa sus. Nah ya, itu kan manajer investasinya dianggap bermasalah sehingga kemudian disuspend begitu ya. Dan betul, namanya risiko di dalam investasi. Makanya sesuaikan profil risiko teman-teman OMAB dengan investasi yang teman-teman OMAB pilih. Nah, video ini akan menuntun ke sana ya. Nah, yang ke-8 adalah saham. Nah, begitu dengar kata saham, mungkin sebagian dari teman-teman OMAB mulai was-was nih. Wah, itu kan judi, itu kan bikin uang, itu kan banyak orang bangkrut di situ. Tenang teman-teman, teman-teman OMAB hanya perlu cari tahu dulu apa itu saham dan kenapa ada orang yang terjadi seperti itu. Saya bantu ceritakan seperti ini, semoga ini analogi yang cukup simpel buat teman-teman OMAB yang mengerti ya. Jadi setiap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta, katakanlah misalnya di properti ada Sumarekon yang terkenal ya, lalu ada juga Citra terkenal ya, banyak orang yang tinggal di sana juga. Lalu ada misalnya katakanlah Indofood, ya kan Indomie pasti tahu Indofood ya. Lalu ada namanya Unilever, mungkin teman-teman OMAB pakai produk yang samponya, sabunnya, ataupun produk-produk lain. Nah, mereka ini ada perusahaan yang melepas sebagian kepemilikan perusahaannya kepada publik. Jadi sebagian yang dilepas, contoh dia punya 100% kepemilikan, dia hanya lepas sekitar katakanlah 40%. Nah, 40% itu kita bisa beli sahamnya. Jadi kalau teman-teman OMAB beli sahamnya, berarti teman-teman jadi salah satu pemilik dari perusahaan itu dengan porsi yang 0,0000 sekian tentunya. Jadi semakin besar saham yang teman-teman OMAB miliki terhadap perusahaan itu, berarti ya semakin besar hak teman-teman terhadap perusahaan itu. Katakanlah perusahaan itu mendapatkan keuntungan, maka teman-teman bisa dapat keuntungan berupa dividen. Yang kedua adalah capital gain dari kenaikan harga sahamnya. Katakanlah teman-teman waktu beli saham, katakanlah Sumarekon gitu kan, SMRA, ketika teman-teman beli di harga 500, lalu tiba-tiba setahun kemudian harga sahamnya per lembarnya itu 700, berarti teman-teman sudah dapat selisih 200 per lembarnya. Dan transaksi di saham itu minimal satu lot isinya adalah 100 lembar. Jadi kalau satu lembar itu 500 rupiah, berarti kan 100 lembarnya itu 50.000, betul ya? Dengan 50.000 teman-teman sudah bisa menjadi pemilik Sumarekon. Wow ya, kalau beli perusahaannya kan susah, beli sahamnya. Nah, yang ke-9 adalah forex. Forex itu adalah perdagangan valuta asing atau perdagangan antara mata uang satu negara terhadap mata uang negara lain. Katakanlah mata uang Australian dollar terhadap American dollar, atau katakanlah USD terhadap euro. Nah, perdagangan ini sifatnya sangat fluktuatif. Nah, orang yang melakukan investasi forex harus orang-orang yang punya skill di area itu. Kenapa begitu? Karena ini adalah tingkat risiko yang paling tinggi. Tapi hukumnya selalu sama. Risiko yang paling tinggi berjalan seiringan dengan keuntungan yang paling tinggi. Jadi kalau teman-teman OMAB tidak punya skill di situ atau nggak mau belajar di area itu, jangan coba-coba forex. Saya nggak akan cerita banyak mengenai forex karena saya tidak melakukan investasi di forex.
Nah, investasi ini sangat direkomendasikan hanya kepada orang-orang yang mau belajar dan orang-orang yang punya profil risiko tinggi. Ya, saya nggak jelasin panjang lebar karena saya sendiri tidak berinvestasi di area ini. Jadi saya nggak akan mencoba mengajarkan apa yang tidak saya lakukan, karena ini agak mengganggu ya. Kalau saya coba ajarkan apa yang tidak saya lakukan, saya seperti membohongi diri sendiri dan membohongi teman-teman Om Abe tentunya. Dan saya nggak mau lakukan hal seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai sifat dasar manusia. Berdasarkan ilmu, itu ada 4 dasar sifat manusia. Dan setiap orang punya keempat-empatnya dari sifat ini. Yang membedakan hanya porsinya. Ada orang yang akan lebih dominan di 2 dari 4 ini. Oke? Nah, yang pertama adalah sanguin. Sanguin ini adalah tipe orang yang ceria, orang yang bersemangat, orang yang suka bicara, orang yang kalau orang katakan nggak ada lu nggak rame, ya kan? Sifat ini juga ada kelemahannya. Salah satunya adalah dia kurang bisa disiplin, dia juga tidak suka hal-hal yang serius, dia juga sering disebut sebagai orang yang ngomong dulu baru mikir kemudian. Yang kedua adalah koleris. Orang-orang dengan sifat ini punya satu kecenderungan, yaitu dia punya jiwa pemimpin yang sangat besar, dia berkemauan keras, dia orangnya tegas, dia juga mandiri, dan tetap ada kelemahan setiap sifat ya. Dia keras kepala pertama. Kedua, dia juga biasanya bisa jadi sosiopat betul ya, artinya dia bisa kejam sama sesamanya. Sifat yang ketiga adalah pragmatis. Orang-orang ini dikenal dengan sifatnya yaitu cinta damai, tenang, sabar, apalagi supel. Lalu kelemahannya ya, orang ini seringkali terkesan cuek, tidak peduli, bahkan dikikir. Nah, semua ya, balik lagi, semua sifat manusia tidak ada yang absolut, hanya kadarnya saja setiap orang yang berbeda. Oke. Sifat yang keempat adalah melankolis. Melankolis ini terkenal dengan sifatnya yang perfeksionis, lalu dia bisa disiplin, lalu dia idealis, lalu dia peka atau lebih berempati terhadap orang lain. Tapi ada kelemahannya. Orang punya sifat ini biasanya lebih baper ya, lebih baper. Atau juga dia seringkali kurang termotivasi, rendah diri. Jadi setiap sifat itu ada kelebihan dan ada kekurangannya. Nah, itu tadi adalah 4 sifat dasar manusia, tetapi ada sifat-sifat turunannya yang mungkin teman-teman OAB sering dengar. Contohnya konservatif, orang-orang yang agak kaku, agak jadul, orang-orang yang agak tidak suka dengan inovasi, tidak suka dengan hal-hal yang baru. Nah, atau juga ada orang-orang yang liberal atau moderat ya, orang bilang ya, lebih bisa terbuka dengan hal-hal yang baru. Orang-orang yang bisa mau untuk belajar hal-hal yang baru, berbeda dengan konservatif yang nyaman dengan area yang dia kuasai dan ngerasa tidak perlu untuk belajar hal-hal yang lain karena dia anggap posisinya sudah cukup, udah tahu dan sudah mungkin menguntungkan buat dia, dan dia ngerasa tidak perlu untuk menguasai hal-hal yang baru. Nah, itu sifat turunannya. Tapi ada juga sifat turun berikutnya adalah risk taker, orang-orang yang berani ambil resiko. Lawannya adalah orang-orang yang main aman, ya kan? Ada pasti orang seperti ini. Risk taker itu lebih ke orang sebutnya adalah pelaku, sementara yang safety player, yang cari aman itu adalah penonton. Nah, sekarang kita akan coba kaitkan perilaku-perilaku ini atau sifat-sifat dasar manusia ini dengan pilihan investasi yang akan dia ambil. Oke? Nah, dari semua sifat-sifat tadi, makanya kita akan mulai tahu kenapa orang akan lebih milih berinvestasi emas atau di deposito, walaupun dia juga tahu bahwa tingkat atau keuntungannya atau pengembaliannya itu jauh lebih rendah daripada investasi yang lain. Kenapa? Karena dia safety player biasanya. Kedua, dia sibuk, nggak ada waktu untuk belajar hal-hal baru. Nah, tapi
Kalau bagi orang-orang yang contoh katakanlah koleris, dia punya kemauan keras, saya harus dalam 10 tahun ini saya harus bisa punya aset atau saya punya uang sebesar ini. Katakan ya hari ini dia punya penghasilan 10 juta dan dia bisa menyisihkan 3 juta setiap bulannya. Dia pengen dari 3 juta setiap bulannya itu, kalau setahun kan berarti kan sekitar 36 juta. Dia kepengen dalam waktu 2 tahun, katakanlah yang harusnya 72 juta, karena kan 36 kali 2 ya, 70 juta, dia pengen di tahun kedua dia pengen dari 72 juta itu berubah menjadi 100 juta. Nah, hal ini nggak akan bisa dilakukan kalau uangnya ditaruh di deposito. Ditaruh di emas pun tidak akan bisa seperti itu, walaupun emas sempat naik terus ya beberapa minggu yang lalu. Yang bisa lakukan itu ada di saham, ada di forex. Nah, kalau teman-teman termasuk orang-orang yang mau belajar, maka saham dan forex itu adalah pilihan. Atau katakanlah teman-teman pengen punya penghasilan ya, atau punya keuntungan yang lebih besar ketimbang naruh di deposito atau di beli emas, tapi teman-teman juga nggak punya waktu untuk belajar. Nah, teman-teman bisa masuk ke reksadana. Ini adalah opsi yang menurut saya itu paling cocok, karena teman-teman nggak perlu banyak belajar. Teman-teman cukup daftar di aplikasi tertentu, lalu teman-teman pilih produknya. Kalau mau yang resiko paling rendah, yaitu reksadana pasar uang. Kalau mau yang lebih tinggi bunganya, yaitu reksadana obligasi atau pendapatan tetap. Yang paling tinggi tentunya adalah di reksadana ya, adalah reksadana saham. Nah, untuk investasi yang lain misalnya kos-kosan, lalu ada apartemen, sewa rumah, tanam uang di usaha orang, itu juga termasuk yang resikonya lebih terkendali ya, bukan tidak ada resiko, hanya memang modalnya perlu lebih besar. Jadi kalau buat teman-teman yang masih berusaha ngisiin uang setiap bulannya untuk berinvestasi, mungkin 3 ini kurang tepat. Nah, lalu kalau saham, saham menurut saya adalah salah satu instrumen investasi yang paling menarik saat ini. Kenapa? Karena IHSG di Indonesia itu selalu mencatat perkembangan yang terus meningkat setiap tahun. Artinya kalau ditarik dalam 10 tahun itu trennya adalah naik. Tapi kan sekarang lagi turun, betul. Justru karena sekarang lagi turun, dan turun ini pun juga bukan karena Indonesianya, tapi karena memang krisis di dunia, yaitu COVID itu. Justru karena turun, ini adalah waktu yang paling tepat untuk masuk ke saham. Tapi ingat, di saham itu ada dua jenis. Apa tuh? Nah, di saham teman-teman bisa jadi investor atau jadi trader. Nah, investor itu lebih mudah kerjanya, yaitu teman-teman hanya cukup rutin aja nabung saham. Orang bilang nabung sama dia, teman-teman OMAB beli saham tertentu secara rutin, entah itu per minggu, per bulan, atau mungkin per hari. Kalau duit teman-teman OMAB banyak, per hari dapatkan range harga setiap hari berbeda. Tapi ingat, pilih saham yang fundamentalnya bagus. Artinya perusahaan ini paling nggak, kalau misalnya teman-teman OMAB mau investasi ke 10 tahun ke depan, berarti cara paling gampangnya adalah perusahaan yang teman-teman mau beli sahamnya itu harus sudah ada 10 tahun yang lalu dan pertumbuhannya menunjukkan grafik meningkat. Itu yang perlu di invest. Lalu cara yang kedua di saham adalah jadi trader. Trader itu artinya teman-teman OMAB melakukan pembelian saham lalu menjual saham dalam waktu yang dekat, katakanlah dalam hitungan hari, hitungan jam, atau mungkin yang lebih swing atau yang lebih jarak jangka pendeknya misalnya hitungan bulan, seperti itu ya. Jadi teman-teman menilai satu saham yang menurut teman-teman ini akan naik dalam waktu tertentu. Dan untuk menjadi trader, teman-teman OMAB harus belajar namanya technical analysis. Nah, ini hal yang nggak mudah ya, bukan nggak bisa ya, nggak mudah, karena perlu komitmen untuk belajar di situ, perlu namanya investasi waktu di situ. Nah, teman-teman bisa mulai dari caranya gampangnya adalah join ke komunitas saham. Tapi ingat, komunitas sahamnya harus yang edukatif ya,
bukan yang hanya sekedar menyarankan beli A, beli saham A, beli saham B, saham C, lalu tidak ada analisa di situ. Teman-teman harus pilih komunitas yang bisa mengedukasi, dan teman-teman harus mau belajar di situ kalau mau berhasil sebagai trader. Biasanya ada namanya basic class di situ, belajar trading analisis. Yang paling basic adalah belajar support dan resist seperti itu. Kalau saya pribadi, saya ada rekomend satu grup saham ya, yang dimana saya pernah ikut juga di dalamnya, dan itu sangat edukatif, yaitu komunitas PPC. Teman-teman bisa search di YouTube komunitas PPC, itu terkenal sama yang namanya Om Ben. Nah, menurut saya komunitas ini komunitas yang sehat. Tapi kalau teman-teman mau cuan, tentunya berbayar itu adalah hal yang murah. Karena toh hari ini kita mau ke WC pun bayar, kita kartu pun bayar, masa muncul nggak mau bayar, kan begitu. Nah, tapi balik lagi, tetap ada komitmen di situ. Teman-teman harus punya waktu untuk belajar. Jadi bukan berarti ketika teman-teman join ke komunitas lalu teman-teman langsung cuan, tidak juga. Kalau teman-teman nggak disiplin di situ, nggak ikutin arahannya, nggak mau belajar, hanya mau terima beres, itu nggak bisa. Nah, intinya teman-teman Om Abe, kalau teman-teman Om Abe termasuk orang yang tidak mau ambil resiko, tidak suka belajar hal-hal yang baru, nyaman dengan zona saat ini, tapi juga tetap mau berinvestasi, bisa pilih yang nomor 1 tadi dan nomor 2, yaitu emas dan deposito. Karena teman-teman Om Abe risikonya lebih kecil. Teman-teman Om Abe cukup keluarkan uang, beli emasnya, simpan. Kalau sampai dicuri orang, itu resikonya ya. Lalu deposito ya tinggal setor uang, tinggal tunggu jatuh tempo, entah itu 3 bulan, 6 bulan, atau setahun. Begitu waktunya sampai, terima bunganya, tidak resiko, betul ya. Tapi kalau teman-teman taruh deposito lebih dari 2M dan suatu hari bank itu bangkrut katakan, maka uang teman-teman yang bisa dijamin oleh LPS hanya 2M, sisanya kemana? Ya sudah hilang, itu resikonya. Jadi pilih deposito di bank yang terpercaya pastinya, ya kan. Nah, berikutnya adalah kalau teman-teman punya sifat yang punya modal banyak, lalu tidak mau terlalu ambil pusing, ya kan, intinya terima uang setiap bulan, yaitu bisa cari yang dari kos-kosan, sewa apartemen, rumah, ruko, setiap bulan atau setiap tahun. Teman-teman Om Abe bisa terima uang dari itu, atau tanam uang di usaha orang lain. Nah, itu bisa terima penghasilan. Ada risikonya, tetap ada. Fisik seperti itu ada risiko, contoh kebakaran, contoh tiba-tiba kos-kosan kosong pada pulang kampung misal karena COVID, ya kan, nggak ada penghasilan dari situ. Atau usaha yang teman-teman Om Abe taruh uang di sana, ternyata tiba-tiba jadi sepi karena COVID seperti sekarang, lalu nggak ada penghasilan di situ dan akhirnya bangkrut. Itulah risikonya. Nah, berikutnya adalah kalau teman-teman Om Abe punya uang, pengen dapat penghasilan, dapat hasil yang lebih tinggi daripada deposito dan emas tadi, tapi teman-teman juga nggak punya waktu untuk belajar saham atau forex, maka pilihannya bisa ke reksadana, yaitu teman-teman percayakan dana teman-teman Om Abe ke manajer investasi. Pilih yang terpercaya, lagi-lagi pilih yang terpercaya ya. Pilih produk sesuai profil risiko teman-teman. Kalau profil risiko teman-teman rendah, artinya nggak mau terlalu ambil risiko, cari yang reksadana pasar uang. Tapi kalau mau lebih tinggi, yaitu reksadana pendapatan tetap atau reksadana obligasi sebutan lainnya ya. Nah, mau yang lebih tinggi lagi, masuk ke reksadana saham, artinya pengembaliannya jauh lebih tinggi, risikonya juga lebih tinggi, tapi reksadana itu terdaftar di OJK. Nah, berikutnya kalau teman-teman Om Abe pengen punya penghasilan yang lebih besar, dan teman-teman juga termasuk orang yang mau belajar, maka saham adalah tempat yang paling baik. Selain forex ya, forex ini agak terlalu berisiko. Nah, kalau teman-teman mau masuk ke saham, ini yang menurut saya paling oke. Kalau teman-teman masuk saham tapi juga nggak punya banyak waktu untuk belajar, jadi investor saham, jangan jadi trader. Di investor saham, teman-teman Om Abe cukup pilih saham yang oke, saham yang fundamentalnya bagus atau dasar perusahaannya jelas. Katakanlah misalnya yang orang umum ya, BCA gitu, beli saham BCA, itu secara grafik 10 tahun itu selalu meningkat.
keuntungan lebih besar adalah jadi investor saham. Tiap bulan aja rutin masukin uang, beli saham itu, biarkan, udah nggak usah lihat dia mau naik mau turun, beli aja secara rutin. Tapi kalau teman-teman Om Abe mau punya penghasilan lebih tinggi, dan teman-teman Om Abe juga termasuk orang yang mau belajar hal baru, punya waktu atau nggak mau menyempatkan waktu untuk belajar, maka jadi trader saham adalah pilihannya. Nah, trader saham ini seperti yang saya jelaskan tadi, cara paling mudahnya join komunitas saham, belajar dari YouTube, intinya mau belajar. Oke, sesuaikan. Jadi kalau teman-teman baperan, jangan masuk ke saham, nanti tiba-tiba harga saham lagi turun, teman-teman nggak bisa tidur. Padahal misalnya ternyata saham yang teman-teman Om Abe pilih itu adalah saham dari perusahaan yang bagus, yang nantinya akan naik kembali setelah ekonomi pulih. Oke teman-teman Om Abe, jadi itulah kira-kira singkatnya. Semua jenis investasi itu baik karena mendatangkan keuntungan buat teman-teman Om Abe. Hanya sesuaikan saja dengan profil resiko teman-teman. Jangan memaksakan diri untuk masuk ke investasi yang teman-teman nggak mau pelajari atau nggak mau tahu lebih dalam. Itu namanya ambil resiko, ya. Jadi tidak ada investasi yang salah di situ karena semuanya mendatangkan keuntungan, dan setiap orang harus mulai berinvestasi kalau mau punya masa depan yang lebih baik. Karena kita tidak hidup hanya untuk hari ini, ada kebutuhan di hari depan yang lebih besar. Investasi akan jadi jalan keluar buat teman-teman Om Abe mengumpulkan dana yang diperlukan di masa depan. Seperti itu dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini, nyalakan tombolnya, like, share, tinggalkan komen. Kalau ada pertanyaan saya akan jawab sebisa saya. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya yang saya yakin akan sangat bermanfaat buat teman-teman Om Abe. Ciao.